Hai, bertemu kembali bersama Pak Syafda. Kali ini kita membahas sebuah aplikasi ya untuk pembuatan SKP sesuai dengan peraturan yang terbaru ini yang langsung kita gunakan di tahun 2022. Tapi kita akan melengkapinya dengan tutorial mengisi SKP tahun 2021 yang periodenya itu dihitung dari Juli sampai Desember. Karena pada tahun 2021 kita menggunakan 2 SKP ya. Yang pertama periode Januari-Juni itu masih menggunakan format lama, sedangkan untuk periode Juli-Desember ini kita menggunakan format yang terbaru. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa hidupkan juga lonceng notifikasinya. Oke, kita intro dulu. Kita langsung saja. Kita buka form SKP Guru 2022. Nah, jadi nanti linknya akan kita sertakan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung unduh saja, klik linknya. Nah, setelah kita masuk aplikasinya, di sini kita ada pemberitahuan seperti ini. Jadi tampilannya masih terproteksi ya, atau dijaga keamanannya. Kita klik Enable Editing. Selanjutnya kita klik sekali lagi di sini ada peringatan lagi, kita klik Enable Content. Oke ya, kita klik Continue. Nah, di bagian ini kita lihat ada beberapa tab ya. Oke, ini adalah jalur-jalurnya, kita sesuaikan ya. Kita langsung saja yang kita isi yang pertama adalah data umum. Kita klik data umum. Nah, ini teman-teman silakan isikan ya bagiannya. Di sini adalah nama pegawai. Jadi di sini teman-teman silakan masukkan namanya sendiri beserta gelarnya lengkap. Kemudian isikan NIP. Nah, jangan lupa menggunakan tanda kutip di bagian atas ini supaya tidak berubah menjadi format angka yang lainnya. Oke ya, jadi bisa kita pakai spasi seperti ini. Selanjutnya kita isikan pangkatnya, kemudian jarakkan satu kotak. Di sini ada golongannya, dan ini kita buat juga di sampingnya lagi. Ini adalah TMT dari pangkat golongan terakhir. Kita lanjut isi ke jabatannya. Jadi teman-teman pelan-pelan saja ya kita membahasnya. Bagi yang perutnya lapar atau apa, bolehlah disediakan cemilan, minuman, karena ini mungkin prosesnya rekamannya agak panjang ya. Oke, kita lanjut ke jabatan pekerjaannya. Di sini kalau teman-teman adalah guru kelas, silakan dituliskan guru kelas. Jikalau teman-teman adalah seorang guru mata pelajaran, silakan dibuat dengan guru mapel. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini karena saya sendiri adalah guru kelas, kita buatkan guru kelas di sini. Oke, selanjutnya teman-teman masukkan unit organisasi tempat bekerjanya. Misalnya SDN 00 Wakanda. Ini contoh ya. Masukkan di sini. Jadi setelah teman-teman masukkan ini, misalnya kita ubah di sini SDN 00, maka di bagian bawahnya juga otomatis berubah. Ya, jadi kita masukkan tadi SD 00 Wakanda. Kemudian kita tukar kotanya dengan Wakanda Forever. Nah, ini bagian kota ini bisa teman-teman ganti ya, misalnya jadi kabupaten, kabupaten, misalnya, atau yang lain sebagainya. Nah, kebetulan saya tinggalnya di kota, kita buat kota. Oke, berarti yang format pegawai yang dinilai sudah mengerti ya. Kita lanjut ke pejabat penilai. Nah, pejabat penilai bagi kita seorang guru tentu saja seorang kepala sekolah, berarti kepala sekolah kita ya. Nah, silakan buatkan namanya, gelarnya. Kemudian pengisian NIP-nya juga sama yang tadi. Ya, kita kasih tanda kutip agar tidak berubah. Oke. Kemudian di sini juga sama, kita masukkan pangkatnya berapa, golongannya berapa, kemudian TMT. Nah,
kenapa format yang di bawah ini dengan format kepala sekolah ini dia menyatu ya sampai ke sini, sedangkan format pegawai ini tidak? Ya, karena nanti rumusnya akan bertautan dengan kolom-kolom ini. Di setiap tab ini nanti akan ada linknya. Oke, kita lanjut. Seperti jabatannya adalah kepala sekolah. Setelah itu ini udah otomatis ya kalau kita ganti tadi. Nah, ini juga sama. Dia akan nge-link, tautannya akan berada di sana. Selanjutnya kita isikan atasan pejabat penilai kinerja, berarti atasan dari kepala sekolah kita. Nah, di sini mungkin di masing-masing kabupaten kota akan berbeda-beda ya. Kalau di kota kami itu atasan pejabat penilainya adalah Kabid PKPMP. Mungkin di tempat teman-teman bisa juga berbeda. Silakan buatkan nama beliau, kemudian NIP-nya berapa, sama formatnya tadi ya pengisiannya. Kemudian pangkat, golongan beserta TMT-nya sama cara pengisiannya dengan kepala sekolah tadi. Kemudian tuliskan jabatannya, misalnya Kabid Dikdas, Kabid PKPMP, jadi tergantung ya. Kemudian unit organisasinya misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sesuaikan. Dan selanjutnya kotanya ini langsung link tadi ya ke atas. Kita pindah ke tabel sebelah kanan. Nah, di sini adalah tanggal pengusulan SKP. Pengusulan SKP kita untuk mulai 1 Juli sampai 31 Desember ya. Jadi kita buat di sini tanggal pengusulannya 1 Juli, kemudian sampai dengan 31 Desember penilaiannya, tempatnya. Ini tanggal penilaian yang oleh pejabat penilai, tanggal berapa menerimanya, PNS yang dinilai. Nah, tanggal berapa masukannya dan atasannya tanggal berapa menerima atasan. Ini tanggal diterimanya ya. Oke, berarti kita menyerahkannya pada kepala sekolah pada tanggal 31. Kemudian kita terima lagi di tanggal 5 Januari dan kita serahkan atau diterima lagi oleh atasan. Formatnya sudah ada ya. Ini tim penilai SKP guru, misalnya atasan langsung atau kepala sekolah, NIP-nya juga sama penilaiannya ya, cara isinya. Oke, ini tanggal penilaiannya, tahun penilaiannya 2021. Oke ya. Kalau sudah selesai, di sini kita kembali lagi, ini tadi data umum ya yang kita isi. Oke, tidak ada ya. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya di semester 1 tadi. Nah, ini sudah berubah ya. Datanya sudah sesuai kepala sekolah, tanggal penilaiannya. Ini untuk yang semester 1 atau periode Januari-Juni. Nah, untuk yang data semester 1 ini, silakan teman-teman inputkan saja nilainya berdasarkan lembar yang terakhir dari SKP kita. Jadi, kalau tidak salah ini yang ada gambar burung Garuda ya. Nah, ini misalnya. Jadi yang sebelum dikalikan, yang pertama adalah sasaran kerja pegawai 91,94, kita masukkan di sini 91,94 menggunakan tanda titik. Kemudian kita lihat pada bagian perilaku kerja pegawainya ini. Kita lihat juga SKP yang lama. Nah, ini 80,80. Jadi yang sebelum dikalikan ya, sebelum dikalikan atau dipresentasikan. Kita masukkan di sini 80,80. Oke. Jadi ini yang nanti akan dirangkum atau digabungkan nilainya dengan SKP yang Juli Desember. Nah, nilai rataannya itu nanti yang menjadi nilai SKP kita di tahun 2021. Oke, kita kembali lagi. Ini sudah tadi ya, kita ke semester 1, sudah kita perbaiki filenya. Kita kembali ke model inisiasi. Nah, ini model inisiasi. Kita mulai, berarti alurnya kita ikuti ya, dari 1 sampai 8. Nah, jadi bahasan kita akan sangat panjang sekali ya, teman-teman harus bersabar. Oke, kita mulai ya. Dari yang nomor 1, kita lihat nih bagian pertama dari rencana SKP yang akan kita buat ya. Ini khusus untuk fungsional. Seperti tadi sudah kita cek semuanya, ini sudah benar. Kita masuk ke kinerja utama yang pertama, yaitu
pengelolaan standar isi. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah jumlah perangkat pembelajaran yang kita buat. Nah, untuk di SD, wali kelas hanya membuat satu mapel di kelas, bukan satu mapel, maksudnya satu perangkat untuk di kelas rendah. Jadi kita buat satu set. Nah, satu set kita isikan karena di kelas rendah itu dia tematik. Sedangkan kalau kelas tinggi buat dua set. Karena ada perpisahan antara tematik dengan matematika. Oke, kemudian karena saya di sini guru kelas rendah, saya bikin satu aja. Kemudian presentasinya tentu kita mengharapkan nantinya 100% ya terpenuhi. Waktu penyusunannya berapa lama yang kita butuhkan? Oke, ini misalnya 1 bulan cukup ya, karena biasanya perangkat ini kita siapkan di awal pembelajaran atau bukan di awal pembelajaran, di awal semester. Kita lanjut untuk pelaksanaan. Ini pelaksanaan pembelajaran. Kalau tadi kan menyusun perangkat, sekarang kita masuk ke pelaksanaan pembelajaran. Nah, bisa dilihat pada kalender pendidikan atau ini sudah ini sudah kita susun di program semester, program tahunan, ada berapa pertemuan yang efektif dalam minggu ya, tatap mukanya yang efektif. Jadi misalnya 15 minggu, kita bikin 15 minggu. Kita harapkan nanti terlaksana 100% ya. Nah, waktu pelaksanaannya adalah 6 bulan. Nah, kalau yang tadi kan waktu penyusunan, ini waktu pelaksanaan. Kemudian kita lihat pelaksanaan penilaian atau evaluasi ya. Nah, kalau kita tadi membuat perangkatnya satu set, maka disamakan jumlah dokumennya, tentu evaluasinya juga satu set. Kalau teman-teman di kelas tinggi, 2 set ya. Oke, kemudian kita lanjutkan capaiannya nanti kita harapkan 100%. Dan waktu pelaksanaannya untuk mengevaluasi tentu saja 6 bulan ya, karena setiap bulan atau malah setiap subtema itu kita menyelesaikan evaluasinya. Karena pelaksanaannya 6 bulan. Kemudian tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan yang diberikan pada kepala sekolah. Nah, bagi teman-teman yang menjabat sebagai wali kelas, silakan kita buat di sini tambahnya sebagai wali kelas. Kecil ya, lupa. Wali kelas. Nah, jadi tugas tambahan kita di sini sebagai wali kelas tentunya ada paket yang kita administrasi sebagai wali kelas. Berarti ada ADM kelasnya nanti satu paket, kemudian kita harapkan tercapainya tentu 100% ya, tidak ada yang mentargetkan tercapainya hanya 80%. Pelaksananya 6 bulan ya, karena jadi wali kelas kita selama 6 bulan ya, satu semester tersebut. Oke, lanjut. Terlaksananya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini melalui karya inovatif. Nah, ini kita lihat ada berapa, misalnya jumlah dokumen publikasi kita ada 1, kita tuliskan 1. Kalau tidak ada, kita kosongkan aja, kita hapus saja ya, kita blok di sini. Nah, ini boleh kita kosongkan saja kalau tidak ada. Kita hapus saja tekan tombol delete. Nah, lebih baik dikosongkan saja seperti ini. Tapi kalau ada, silakan diisikan. Nah, ini nanti fungsinya kita kosongkan supaya tidak ditampilkan tabelnya saat mencetak, jadi kosong. Oke, kemudian terlaksananya PKB dalam bentuk pengembangan diri. Nah, ini jumlah diklatnya ya, jumlah diklat yang menggunakan sertifikat. Nah, ini jumlah diklatnya. Ingat, ini adalah diklat fungsional ya. Nah, kita pejabat fungsional. Nah, ini biasanya diklat-diklat yang menggunakan jam pelajaran. Seperti yang di SKP sebelumnya. Ini boleh kita buat misalnya 3 sertifikatnya atau cuma 1 atau ini targetnya kita targetkan aja misalnya 1 atau 2 atau 3 ya. Karena ini adalah rencana. Nah, kalau 1 ini kita buat aja waktu pelaksanaannya 1 bulan. Oke, di bagian kinerja utama sudah.
sekarang kita masuk ke, nah ini tadi tugas tambahan utama tadi. Nah ini untuk tugas tambahan utama mana tadi? Di bagian sini. Nah, jadi yang bisa digunakan adalah, nah tugas tambahan utama guru sesuai permen adalah waka, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel bagi SMK, atau wali kelas atau pembimbing kelas di SD. Nah, jadi kita buat pembimbing kelas dalam kurung SD. Kita buat di sini pembimbing kelas dalam kurung SD. Oke, nah ini. Oke ya. Jadi jangan lupa dilihat pada tab bagian sebelah kanan ini. Selanjutnya mengikuti kegiatan organisasi sebagai anggota. Kita masukkan 1. Nah, IKI itu adalah singkatan dari indikator kinerja individu. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita jadi anggota, kalau pengurus letakkan sebagai pengurus di sini atau lain sebagainya. Nah, letakkan 1, kemudian kita menjadi anggota tentu selama 1 semester penuh ya. Kemudian, nah ini baru seminar-seminar atau forum-forum ilmiah. Kedua. Nah, ini yang tidak ada jam-jam ini kita masukkan ke sini. Misalnya kita ada mengikuti seminar, target kita ikut seminar 1 ya. Kita isikan 1. Oke, ini sudah ya ke bawah. Oke, pejabat penilaian pekerja. Nah, untuk bagian pertama rencana kita sudah selesai. Kita kembali ke home, kita lanjut, kita lihat dulu reviewnya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman tadi menghapus tabel yang ketiga ini pada saat pembuatannya tadi rencana, maka pada reviewnya juga dihapus sampai habis ke sebagian sini ya. Jadi yang akan dicetak hanya yang ditampilkan saja. Oke, kita kembali ke home. Kita lanjutkan dengan penetapan SKP. Nah ini dia. Ini berarti sudah kita review tadi ya, sudah benar semuanya. Kita lihat. Oke, sudah. Oke, berarti ini SKP yang akan tampil, yang akan kita cetak. Oke, tadi kita hanya review. Oke, kita kembali ke home. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini dia. Oke, ini ya masih sama ya seperti yang sebelumnya. Ini adalah angka kredit kita dalam 1 tahun. Ini untuk 1 semester. Jadi golongan 3A itu targetnya 1050 itu baiknya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini golongan yang kita isikan tadi Fulan bin Fulan ini 4A. Kita lihat 4A di sini. Nah, nilainya adalah 1788. Nah, ini 1488. Jadi kalau laporan PKG-nya ada, ini baru separuh ya. Nilainya 7,44. Oke, kemudian outputnya. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Jawabannya tadi di sini ini pelaksanaan penilaian. Nah, menyusun di sini. Menyusun program tambahan sebagai terlaksananya kegiatan administratif. Berarti kita sebagai apa? Misalnya kegiatan administratifnya tadi, ADM-nya. Tugas tambahannya tadi si Fulan ini adalah sebagai wali kelas. Kita lihat kodenya di sini wali kelas SD, maka kita ketikkan pembimbing kelas. Nah, ini. Jadi samakan bentuk ketikannya ya. Ini ada peringatannya, kita arahkan kursor ke warna merah, kegiatan TT dan PKP. Nah, ini TT, tugas tambahan utama. Pembimbing kelas, jadi kita ketikkan sesuai dengan bagian sebelah kanan ini. Kita ketik di sini. Pembimbing kelas, kita enter. Nah, di pembimbing kelas nilainya adalah 0,74. Jadi nilainya tadi akan menambah ke laporan laporan PKG kita.
Oke, tadi karena waka jadi separuh-separuh ya. Jadi akan berubah nilainya sesuai dengan tugas tambahan utama kita. Oke, kita lanjut. Aduh, kita pelan-pelan aja lah. Nggak usah pakai, mau susah kayaknya. Oke, kita lanjut ke mode yang ini. Untuk PKB. Nah, di sini ada tadi kita membuat publikasi ilmiahnya. Nah, kita sesuaikan dengan kegiatan yang ada di sebelah kanannya ini ketikannya ya. Nah, jadi akan otomatis tampil angka kreditnya sesuai dengan yang kita lakukan atau yang kita inputkan ke dalam data ini. Misalnya di sini kita sudah membuat modul provinsi, kita ganti misalnya membuat ini, inovasi pembelajaran. Maka kita ketikkan i-Nobel. I-Nobel. Maka dia akan berganti angkanya jadi 2,5 angka kreditnya. Jadi ini sangat membantu sekali kalau kita dalam saat menyusun dupa. Ya. Oke, kemudian ya rencana kita ingat ya, ini yang akan kita targetkan tadi akan membuat i-Nobel. Oke, kemudian ini mengikuti PKB sebanyak berapa kali? Misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kita bikin di sini peserta. Tadi karena kita bikin satu, kita bikin juga di sini peserta satu kali. Enter. Berarti nilainya langsung menjadi 1. Kita lanjut ke kinerja tambahan. Tunggu, di sini ada kayaknya salah ketik. Oke, di sini sebagai posisi kita di PGRI itu sebagai pengurus atau sebagai anggota. Kalau anggota kita ketikkan anggota, kalau pengurus kita ketikkan pengurus. Kebetulan saya hanya menjadi anggota ya, jadi kita ketikkan saja di sini anggota. Langsung nilainya berkurang. Oke, selanjutnya kegiatan seminar yang kita ikuti. Di sini ganti lagi ya, sesuai dengan teman-teman mengikutinya berapa kali. Oke, 1 kali. Nah, ini dia. Oke ya, ini adalah SKP-nya nanti. Sudah selesai. Oke, kita kembali lagi ke home. Nah, ini yang sudah selesai, ini masih perencanaan ya. Tadi kita mentargetkan kegiatan apa-apa saja di SKP kita. Jadi lebih rinci daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya membuat misalnya yang publikasi ilmiah satu, tapi tidak dijelaskan kira-kira kita mau bikin apa. Nah, kalau di SKP yang sekarang ini sudah dirinci ya, seperti kita masukkan tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini baru penilaiannya yang udah terlaksana berapa ya. Oke, nah ini jumlah perangkat yang kita bikin tadi. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada kondisinya normal, ya normal ini. Nanti ada satu lagi kalau struktural itu biasanya ada khusus ya. Perbedaannya adalah kalau di struktural khusus itu, kalau dia menyelesaikan tepat waktu, itu bagus nilainya 100%. Kalau dia menyelesaikannya lebih cepat dari waktunya, itu nilainya lebih tinggi. Kalau lebih lambat daripada ya waktu yang sudah ditetapkan atau ditargetkan, maka nilainya berkurang. Nah, kalau normal kita tidak terpengaruh karena kita udah pasti itu 100% itu harus didapatkan. Kalau kurang, memang berkurang dan kita tidak bisa lebih dari 100%. Itu sih penjelasan dari Ibu Elida atau narasumber kita. Jadi kita bikinnya satu. Kemudian misalnya kita PKG kita. Nah, ini nilai PKG berapa nilainya dokumennya yang sudah dinilai oleh kepala sekolah atau tim penilai PKG kita. Jadi buat nilainya 89, kemudian waktu penyusunannya 1 bulan, ini normal ya. Oke, kemudian nah ini tidak mungkin kan kalau kita melaksanakannya 15, ternyata bisa 17 minggu mungkin ya. Jadi kita sesuaikan 15, kemudian nah kira-kira berapa kualitas yang bisa kita berikan pada pertemuan tersebut. Misalnya 95 kita bikin di sini. Oke ya. Kemudian ini presentasinya tetap baik dan cukup aja ya, nggak apa. Ini tidak terlalu dipusingkan. Yang penting nilainya ya, kita lihat nanti hasil akhirnya. Oke, pelaksanaannya sudah, ini realisasi ya, kita fokus.
Jangan sampai lebih daripada yang ditargetkan. Nah, karena ini waktu yang sudah berjalan ya. Ini SKP-nya kita bahas dulu lah yang untuk yang Juli sampai Desember ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini jumlah dokumennya. Oke, satu juga. Nih, misalnya capaian evaluasi kita 92, kita bikin di sini. Kita contohkan aja ya, ini contoh aja. Oke, kemudian di sini misalnya 92, juga 90 aja lah. Oke, tugas tambahan sebagai wali kelas. Wah, harusnya tinggi ini, 96. Oke, kita lanjut ke bawah. Capaian mutu dokumen kita, misalnya yang kita buat karya kompleks, bolehlah 92. Jumlah diklatnya kita bikin 1. Ya, karena ini sebenarnya kita mengisi data yang sudah kita laksanakan ya, jadi sesuaikan aja lah. Untuk pelaksanaan 1 juga. Oke. Nah, ini. Jadi bisa dilihat di sini ya, kita mengikuti kegiatan seminarnya, target 1, realisasinya berapa ya jadi anggota tadi. Jadi kegiatan di, kita terlalu berkontribusi, di seminar juga misalnya 92 aja. Oke, segitu aja lah. Ini sebenarnya yang harus menilai ini kepala sekolah kita langsung ya. Ini karena kita hanya mencontohkan, jadi ya gini aja. Oke, jadi sudah selesai. Kita lihat di sini, ini sudah ada nilainya, nilai akhir SKP. Kita kembali ke home lagi. Masih panjang ya. Selanjutnya kita lanjut ke yang berikut, yang warna biru ya. Kita klik, belum yang nomor 6-nya. Kita ambil warna biru terlebih dahulu. Nah, ini lagi. Kita jelaskan di sini. Tadi kita masukkan data si Fulan dan Fulan ini dengan golongan 4A ya di sini. Perhatikan ya. Nah, kita lihat di perilaku kinerja, berarti 4A kita di jabatan apa itu? 4A. JF, nah ini jabatan fungsional sebagai apa ini? Jabatan fungsional madya, karena kita guru ya. Di sini ini adalah golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, sampai 4E ya. Jadi di sini posisi dari 4A tadi. Kalau misalnya teman-teman adalah masih di golongan 3C atau 3D, maka masukkan JF muda. Nah, ini JF muda, maka dia akan berganti nilainya di sini. Begitu juga misalnya dimasukkan JF, jabatan fungsional pertama. Ini bagi teman-teman yang CPNS yang baru masuk ya. Jadi 1 dan 2. Nah, kita kembali lagi. Ini adalah JF Madya tadi. Oke ya, nah ini kita ambil berarti otomatis ya aspeknya kita letakkan ke yang paling tinggi di sini. Nah ini jadi level paling tingginya adalah 5. Jadi untuk pengisian di bagian sini, untuk yang jabatan fungsional madya, maka skor yang bisa diisikan hanya 4 dan 5 ini. Misalnya begini, kalau kita centang 4, ini nilainya 90. Kalau kita buat V, cara centangnya ketikkan V di sini, kemudian keduanya maka nilainya 99,50. Kalau kita hapus yang 4 ini, nilainya 109. Nah, maka kita ambil yang paling baik ini. Dan capaiannya sudah sampai di 5. Kita lakukan ke semuanya sampai ke bawah ini ya, samakan caranya. Boleh kita centang keduanya, usahakan jangan semuanya 109 aja ya. Ini misalnya kita delete nih, 109 semuanya kan. Jadi kita pindah-pindahkan juga lah. Misalnya yang ini 4 atau bisa keduanya juga boleh. Oke, ini 5, ini 4 ya, ya. Silakan teman-teman atur aja sendiri. Ini misalnya 5 lagi. Ini kita boleh centang keduanya.
dibaca dulu ya indikatornya. 4, 5, 5. Oke, ini nilai kita semuanya. Oke, ini 4, ini 5 lah kita bikin. 5 atau keduanya. Nah, oke. 1, 2, 5, 4, 5. Ini berarti teman-teman bisa mengeceknya langsung. Sudah ya. Ada nilainya 109 untuk nilai perilaku, 101 kinerja, dan seterusnya. Ini gampang ya. Oke, kita lanjut kembali ke home lagi. Oke, nah ini berarti perilaku kerjanya sudah. Sekarang kita lihat rekap perilaku kerja. Nah ini dia nilai yang kita dapatkan tadi. Yang kepemimpinan kita kosongkan ya, kepemimpinan kita kosongkan karena bukan bertindak sebagai kepala sekolah. Kecuali teman-teman bertindak kepala sekolah, boleh diisikan. Ini kita kosongkan ya. Karena kita tidak bertindak sebagai kepala sekolah. Si Fulan ya, Fulan-Fulan tadi. Oke, kita kembali ke home nih nilainya. Kap nilai perilaku kita. Kita kembali lagi. Sekarang kita masuk ke nilai kinerja. Nah, ini dia hasil penilaiannya kinerja kita. Nah, ini sasa SKP-nya segini, perilaku kinerjanya, kemudian nilai prestasi kinerja. Nah, ini nilai tambahannya nanti. Nilai akhir ide-ide barunya. Nah, ini jika ditambahkan, nilai angka kredit yang diperoleh adalah 19,92. Oke ya, ini kriterianya udah selesai semuanya. Kita kembali ke home dan inilah laporannya. Nah, ini format yang pertama. Laporan dokumen penilaian kinerja. Jadi seperti kita membuat dupa ya. Ide baru ini untuk apa ya? Aduh, gimana cara ngejelasinnya? Pokoknya kita memberikan pembaharuan untuk sekolah tersebut. Ya, kayak gitu sih. Ya, kurang, ya gitulah. Pokoknya yang guru atau yang luar biasa itu yang lebih dari apa yang pokoknya ide-ide baru lah yang bisa diberikan oleh guru tersebut ya. Oke, ini tidak ada laporannya nanti seperti ini. Kemudian kita lihat hasil integrasinya. Nah, ini periode yang kita masukkan yang pertama tadi, Januari Juni tadi yang kita masuk input ya. Kemudian ini periode Juli Desember. Nah, ini hasil akhir dari integrasinya. Jadi ini format untuk yang tahun 2021 karena dimasukkan gabung dengan semester sebelumnya. Oke, jadi sudah selesai nilai kita di SKP kita dengan format yang terbaru. Oke, jadi yang akan kita print SKP-nya yang pertama di nomor 3 yang ini ya, SKP kita rancangannya ya istilahnya. Kemudian yang nomor 5 nih. Nah, ini SKP yang sudah mendapat ini ya hasilnya ya. Hasil dari kalau yang tadi rancangan sama sih, hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang nomor 6 yang ini penilaian perilaku kerja. Kalau dulu kan digabung dalam satu lembar, sekarang dipisah. Kemudian yang nomor 7, nah ini rinciannya ya. Kalau dulu kan tidak dirinci, nah langsung dalam satu lembar saja. Kemudian yang kembali lagi yang nomor 8 hasil integrasinya. Oke. Nah ini. Kemudian yang terakhir baru laporannya. Ini format dokumennya. Oke, selesai sudah SKP kita untuk semester 2 tahun 2021 dengan format yang terbaru. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Jikalau rasanya bermanfaat, silakan klik subscribe, klik komentar,
bagikan, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya channel ini bisa terus memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Oh ya, kalau ada masukan atau ingin yang kita jelaskan lagi, silahkan tulis di komentar ya. Mudah-mudahan bisa kita bikinkan videonya. Dadah!